Selamat sore, saya Jeremia Triandra Manang dari kelas 11 PA 4 ingin menceritakan peristiwa Merah Putih tanggal 14 Februari 1946. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tidak berarti kondisi negara kita langsung berada dalam tahap yang aman dan tentram. Serangkaian insiden dan pertempuran berdarah masih terjadi dalam masa-masa mempertahankan kemerdekaan tersebut. Tidak hanya terjadi di Pulau Jawa, pertempuran-pertempuran di masa setelah kemerdekaan juga terjadi di pulau-pulau lainnya, antara lain di Sulawesi, tepatnya di Manado. Peristiwa ini menjadi salah satu rangkaian kejadian penting yang turut andil membentuk Republik Indonesia. Pada pemuda yang bergabung dalam pasukan KNIL Kompi 7 pimpinan CH Taulu bekerja sama dengan rakyat merebut kekuasaan di Manado, Tomohon dan Minahasa pada 14 Februari 1946. Hasilnya sekitar 600 orang pasukan serta pejabat Belanda berhasil mereka tahan. Pada 16 Februari 1946 dikeluarkan selebaran yang menceritakan kekuasaan seluruh Manado telah berada di tangan Indonesia. Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Merah Putih. Latar belakang peristiwa. Sejarah peristiwa Merah Putih Manado berawal dari kekalahan Jepang yang secara resmi sudah diakui kepada pasukan sekutu sejak pertempuran di Pasifik pada Juli 1944. Samratulangi mengirim para pemuda untuk pergi ke Manado pada saat yang berdekatan untuk mengawasi situasi. Dua di antaranya para utusan itu adalah Mantik Pakasi dan Freddy Lumanao dari utusan tentara, serta perwakilan pemuda yaitu Wim Pangalila, Buce Ompi, dan Olang Sondak. 2 bulan setelah pengutusan tersebut, mendadak muncul pesawat penggabungan B-29 milik Angkatan Udara Sekutu yang berjumlah puluhan dan menghujani Manado dengan bom, menghancurkan dan merenggut nyawa penduduk. Jepang kemudian mencurigai adanya mata-mata sekutu yang berperan sebagai tokoh nasionalis. Pada September 1944, pertahanan di Jepang di Sulawesi Utara, Morotai juga takluk kepada Jenderal MacArthur. Kemudian pada pertengahan April 1945 sampai awal Februari 1945 juga masih terjadi banyak konflik di area tersebut. Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Sulawesi juga akan diambil alih oleh pasukan sekutu. Namun pada tanggal 21 Agustus 1945 merupakan wilayah tersebut sudah diserahkan dengan Jepang kepada EHW Palengkahu yang merupakan tinggi Barisan Pemuda Nasional Indonesia (BPNI). Belanda bersama Nika yang berada di bawah perlindungan sekutu berencana kembali menduduki Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Utara. Pada saat ini, John Rahasia dan Wim Pangalia kemudian melihatnya adanya kesempatan untuk melakukan revolusi yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Manado. BPNI kemudian bekerja sama secara diam-diam dengan Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL dalam rangka merebut kekuasaan dari penjajah. Pada masa itu, KNIL telah lepas dari kepentingan Belanda dan berpihak pada tanah air mereka sendiri. Pasukan Nika mengetahui kegiatan tersebut dan menangkap anggota BPNI di tanggal 10 Januari 1946. Kemudian menangkap para tokoh KNIL pada 10 Februari 1945. Akan tetapi para anggota KNIL lainnya masih berusaha mencari jalan untuk melakukan pemberontakan tersebut. Dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado, mereka berhasil mempengaruhi pihak KNIL Belanda sehingga Kopral Mambi Runtukahu bersedia memimpin aksi penyergapan pada pos markas Gamsiu Manado yang Tangsi Militer Teling Manado. Serangan ke Tangsi Militer Belanda. Pada pukul 21.30 saat waktu apel malam, sekelompok pejuang mulai menyiapkan diri. Mereka terdiri dari Wakil Komandan Regu 1 Mambi Runtukahu, Wadanru 2 Gerson Andries, Wadanru 3 Mas Hitam, Komandan Verkener Jus Kotambunan,
anggota Ragu 4 Lengkong Item dan Verkener Wehanto. Pada pukul 24.00, Sersan Piket Starkum memerintahkan seluruh anggota yang masih berada di luar asrama untuk tidur karena akan diadakan pemeriksaan malam oleh Komandan Kompi 7 Letnan Charlier dan Komandan Peleton Sermawitzer. Persiapan akhir diperiksa pada pukul 00.30. Pada pukul 00.45 seluruh pasukan berkumpul dan menyatakan tekad siap untuk mempertaruhkan nyawa bagi RI. Tepat pukul 1.00 serangan dimulai. Serangan dilanjutkan dengan pengibaran bendera putih dalam sejarah bendera merah putih dengan merobek warna biru dari bendera kerajaan Belanda. Pemimpin Garnisun Manado, Kapten Blum, ditangkap sekitar pukul 03.00. Setelah menahan Lenan Verhoeven, pemimpin Tangsi Teling, siang harinya Letkol de Vries dan Residen Commandant de Ruyter serta seluruh anggota Nika ditangkap. Dalam serangan itu, esok harinya para pejuang berhasil melucuti senjata semua pimpinan militer Belanda dan menahan mereka di dalam sel, juga menaklukkan kamp tahanan Jepang berisi 8.000 prajurit. Setelah kemenangan dalam sejarah peristiwa Merah Putih di Manado tersebut, CH Taulus sebagai pemimpin perjuangan mengeluarkan maklumat nomor 1 pada tanggal 15 Februari 1946. Isi maklumat tersebut adalah sebagai berikut. Pukul 1.00 tanggal 14 Februari 1946, para pejuang KNL dibantu para pemuda telah merebut kekuasaan dari pemerintahan Belanda atau Nika Sulawesi Utara untuk mempertahankan kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Rakyat diminta agar membantu perjuangan itu sepenuhnya. Para pejuang agar mengambil alih pemerintahan Belanda. Keamanan dijamin oleh tentara RI Sulawesi Utara untuk seluruh wilayah Sulut. Kantor-kantor pemerintahan, kegiatan ekonomi seperti pasar, sekolah, dan toko harus berjalan seperti biasa. Jika ada pasar atau toko yang tidak buka, maka akan disita. Siapapun yang berani mengacau dan penganiayaan, penculikan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lainnya akan dihukum mati di muka umum. Setelah itu, pemimpin perjuangan kemudian mengeluarkan maklumat nomor 2 yang isinya memberitahukan bahwa diadakan rapat umum pada 16 Februari di gedung Minahasa RAAD atau DPR dengan dipimpin oleh pimpinan ketentaraan Indonesia di Sulawesi Utara dengan dihadiri oleh kepala distrik dan onder distrik di Minahasa, Raja Bolaang Mongondo, kepala daerah Gorontalo, para pemimpin dan pemuka Indonesia. Hasil rapat ini menetapkan BW Lapian sebagai Ketua Pemerintahan Sipil Sulawesi Utara. Penanda tangan maklumat itu adalah Letkol CH Tahulu, SD Wisan, JK Seger, AF Nelwan, dan F. Bisman. BW Lapin dibantu oleh DA TH Gerungan bidang pemerintahan, AIA Ratulangi di bidang keuangan, Dr. H. Ratulangi di perekonomian, Dr. CH Singgal di kesehatan, Eka Topo bidang PPK, Hidayat di kehakiman, SD Wisan di kepolisian, Walter Serang di penerangan, dan Max Tumbel di pelabuhan atau pelayaran untuk melaksanakan pemerintahan sipil. Akhirnya, peristiwa Merah Putih, kejadian dalam sejarah peristiwa Merah Putih ini diberitakan berulang lewat siaran radio dan telegraf oleh Dimas Penghubung Militer di Manado dan diteruskan oleh kapal perang Australia SS Luna ke markas besar sekutu di Brisbane. Radio Australia kemudian menjadikannya sebagai berita utama yang disebarluaskan oleh BBC di London serta Radio San Francisco, Amerika Serikat. Perebutan tangsi militer Teling dan pengibaran bendera merah putih menjadi pukulan telak untuk Belanda karena berhasil melumpuhkan provokasi Belanda di luar negeri bahwa hanya Pulau Jawa yang berjuang untuk merebut kemerdekaan di Indonesia. Sekian dari saya, sore.